Percaya punya Yesus luar biasa, lambaikan tangan. Tepuk tangan dong yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Happy New Year. 2023 kita lewati dengan pertolongan Tuhan, dengan keajaiban Tuhan. Katakan amin. 2024 lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara berpikir masalahnya lebih besar 2024, Pastor. Pergumulannya lebih kenceng. Masih awal tahun goncangannya sudah mulai terasa gitu ya. Sudah mulai khawatir apa nih yang akan terjadi. Apalagi tahun politik, banyak hal yang bisa terjadi. Rasanya sulit, tidak punya pengharapan untuk menjalani tahun 2024. Saya mau berkata kepada saudara, kalau 2023 Tuhan tolong, apalagi 2024, saudara akan melihat kuasa yang dahsyat, keajaiban yang dahsyat, yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Saya mengalami kuasa Tuhan. 1, 2, 3. Ngomong kanan kiri, kamu pasti mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan share firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita, bangkit dan jadi teranglah. Yang saya ambil di dalam Yesaya 60 ayat 1. Ya, judulnya bangkit dan jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 1 dikatakan begini, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan apa? Terbit atasmu. Mari kita perhatikan, kita detail dari ayat ini. Bangkit dan menjadi teranglah. Katakan menjadi teranglah. Dalam bahasa Inggris bukan be like atau be shine, tetapi rise and shine. Teranglah. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi teranglah. Ada perbedaan Bapak Ibu Saudara. Teranglah atau shine dengan menjadi teranglah atau be like atau be shine, itu ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau waktu kita menjadi terang itu adalah begini, kita ini gelap, kita ini tidak bisa memancarkan cahaya, kita ini tidak bisa memberikan terang. Sehingga apa yang harus kita lakukan kalau kita harus menjadi terang? Kita harus mencari sesuatu yang dari luar kita, yang membuat kita kemudian bisa menjadi terang. Saya contohkan, saya punya ini lampu LED yang terbuat dari USB. Namanya lampu. Lampu seharusnya apa? Bercahaya, benar nggak? Seharusnya menjadi terang. Tapi masalahnya, dia tidak punya kekuatan dalam dirinya untuk dia bisa menjadi terang. Sehingga apa yang dia harus lakukan? Dia harus mencari sumber cahaya. Nah, ini saya bawa power bank nih. Power bank yang menjadi sumber cahayanya dia. Nah, ketika dia connect dengan power bank, sumber listrik, sumber cahaya, sumber tenaga, maka dia kemudian akan menjadi terang. Baru dia bisa menjadi terang. Jadi dia butuhkan sesuatu dari luar untuk dia menjadi terang. Sudah paham sampai di sini? Apa perbedaannya dengan jadi teranglah? Kalau tadi menjadi terang. Tapi ini yang Alkitab katakan menjadi teranglah atau teranglah. Shine, bahasa Inggrisnya shine, bersinarlah. Kalau dimaksud dengan bersinarlah, tidak perlu power dari luar. Tidak perlu kekuatan dari luar. Yang ada di dalammu. Kamu sudah punya dari dalam, ya. Sudah punya terang dari dalam. Sudah punya terang. Cuma waktu nubuatan ini disampaikan, yang Tuhan mau kepada umatnya adalah begini. Shine. Kamu sudah punya terang. Cuma jangan redup-redup. Nyalakan lagi terangmu. Tambah lagi cahayanya. Tambah lagi terangnya. Supaya apa? Supaya semua orang yang ada di dalam gelap itu bisa melihat terangnya yang ajaib. Mengerti? Katakan amin. Jadi dia bukan berusaha mencari terang, dia tidak mengupayakan di mana nih aku harus mencari terang. Bagaimana nih aku harus supaya menjadi terang? Bagaimana nih supaya aku bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini? Bukan bagaimana pertanyaannya, tetapi yang penting adalah begini. Aku sudah menjadi terang. Karena yang ada di dalam diriku adalah terang dunia. Katakan amin. Itu sebabnya kalimat selanjutnya berkata begini. Sebab terangmu datang. Jadi bukan kita yang mencari terang. Terang itu datang kepada kita. Katakan amin. Terang itu yang datang.
Bukan saudara berusaha dengan kekuatan saudara, dengan kemampuan kita. Bukan. Dan Alkitab bilang, waktu terang itu datang, dikatakan apa? Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Orang akan melihat Yesus di dalam kehidupanmu. Orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Melihat Yesus menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya di dalam hidupmu. Sehingga apa yang terjadi? Karena orang melihat kepada Yesus, yang mereka cari adalah Yesus sebagai sumber terang yang abadi itu. Katakan amin. Bangkit dan jadi teranglah. Nah pertanyaannya, apakah terang yang dimaksud itu? Apakah terang yang dimaksud ini? Apa kata Bible tentang terang itu? Yuk kita lihat slide berikutnya. Kejadian 1 ayatnya yang ketiga. Ini pertama kali kata terang disebutkan. Ya, salah satu prinsip dalam menerjemahkan Alkitab, setiap kata pertama disebut dalam Alkitab itu memiliki makna yang sangat penting untuk arti dari seluruh ayat, arti dari kata itu untuk di seluruh Alkitab ketika ayat kata itu disebutkan. Jadi ini kata pertama, terang itu disebutkan. Kejadian 1 ayat yang ketiga ngomong begini. Berfirmanlah Bapa, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bahasa Inggrisnya, let there be light. Artinya begini, bukan Tuhan menciptakan terang, tetapi hadirlah terang itu. Katakan hadirlah terang. 1, 2, 3. Hadirlah terang. Maka jadilah terang itu. Anehnya begini Bapak Ibu Saudara. Di Kejadian 1 ayat yang ketiga, terang itu sudah ada waktu Tuhan berfirman. Tetapi di Kejadian 1 ayat yang ke-16, Tuhan baru ngomong begini. Maka Bapa menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Saudara melihat ada yang aneh nggak di sini? Kenapa di Kejadian 3 sudah ada terang, tapi kok di Kejadian 1 ayat 3 sudah ada terang, tapi kok di Kejadian 1 ayat yang ke-16 baru Tuhan menjadikan benda penerang yang besar itu. Artinya waktu terang yang pertama Tuhan jadikan, Tuhan hadirkan, ini belum ada benda-benda penerang ini. Jadi pertanyaannya, terang yang pertama itu dari mana? Karena sumbernya, benda yang menjadi penerang yang besar itu ya, ayat yang ke-16 itu belum diciptakan. Baru di Kejadian 1 ayat 16, benda penerang itu baru diciptakan. Pertanyaannya, dari mana terang Kejadian 1 ayat 3 ini? Halo? Saudara bisa memahami, kita agak berat ya, awal tahun. Saya ingin supaya saudara berpikir, dari mana terang yang Tuhan ciptakan? Let there be light. Tuhan bukan menciptakan terang Kejadian 1 ayat 3 ini, tapi Tuhan menghadirkan terang. Makanya disebut di sana, let there be light. Hadirlah terang. Kalau di Kejadian 1 ayat 16, di sana, God made two great light. Tuhan membuat dua terang yang besar. Sudah, nggak usah mikir capek-capek. Saya ngasih jawabannya sama saudara. Jawabannya di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Dikatakan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya siapa? Akulah apa? Terang dunia. Jadi pada waktu Bapa berkata, jadilah terang. Let there be light. Hadirlah terang. Itu sedang apa yang Bapa lakukan? Bapa menghadirkan Yesus di bumi yang sedang kosong, bumi yang sedang porak-poranda. Kenapa? Karena Yesuslah terang dunia. Itu sebabnya Alkitab menggunakan kata hadirlah terang. Bukan God made light. Bukan Tuhan menciptakan terang. Tapi Tuhan menghadirkan terang. Kenapa? Karena Yesus tidak diciptakan. Amin. Saudara paham sampai di sini? Yesus gak diciptakan. Yesus adalah pribadi Bapa itu sendiri. Yesus hadir ke dunia, ke bumi pada waktu itu, pada masa penciptaan.
dia menjadi terang atas dunia. Dunia sudah terang sebelum matahari, bulan, bintang diciptakan oleh Bapa. Dengan kata lain saya mau berkata kepada saudara, ketika Tuhan mau bangkit dan menjadi teranglah, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hidupmu, hidupku. Bagikanlah kehidupan Kristus kepada siapa saja. Orang-orang yang di sekitarmu. Seringkali orientasi kita menjadi terang. Saya dulu waktu ketika belajar firman ini Bapak Ibu Saudara, dulu saya berpikir, menjadi terang itu adalah parameternya, itu adalah perbuatan baik. Benar gak? Orang susah, kita datang, kita dengarkan masalah pergumulannya, kita temani dia, orang sendiri kita temani dia. Orang yang membutuhkan, kita berkati dia. Kita berpikir, ukuran menjadi terang itu adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Apa yang ada pada kita, kita bantu dia. Perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah kita menjadi terang. Kita tahu dia berkekurangan, kita berkati dia. Ukurannya adalah apa yang kita perbuat. Apa yang kita lakukan berdasarkan dengan apa yang ada pada kita. Pada waktu saya merenungkan ini, Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Pertanyaannya, kalau kita berpikir, jadi teranglah, lakukan perbuatan baik kita. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, seberapa besar pemberianmu yang bisa kita berikan sehingga pemberian kita itu menjadi masuk dalam kategori perbuatan baik. Karena Matius 5 ayat yang ke-14 di sana dikatakan begini, kamu adalah terang dunia. Ya, pelita akan ditaruh di gunung, bukan di bawah gantang. Lakukanlah itu supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, supaya Bapamu dipermuliakan. Kata perbuatan yang baik di sana itu artinya begini, excellent, best of the best. Waktu kita menjadi terang dunia dengan parameter melakukan perbuatan yang baik, pertanyaan saya sederhana. Seberapa besar yang persembahan atau pemberian yang bisa kita berikan supaya itu masuk di dalam kategori perbuatan baik. Saya beri contoh ya. Saudara di dompet uangnya 3 juta. Tahu nih saldonya 3 juta. Tapi waktu memberi yang dikasih 100.000 misalnya. Menurut saudara, apakah itu persembahan yang terbaik? Kenapa? Karena kalau berbicara persembahan yang terbaik, semua saudara harus berikan. 100.000 dari 3 juta sebagian kecil saja. Seandainya ukurannya bukan 3 juta. Berkat Tuhan dalam hidup saudara. Kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan semua hal. Sorry ya, saya ngomong apa adanya. Termasuk jumlah saldo di rekening saudara. Saldonya miliaran, tapi persembahannya 200.000, 500.000. Apakah itu persembahan yang terbaik? Apakah itu perbuatan yang baik? Tidak masuk Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Alkitab bilang, waktu kita menjadi terang, itu bukan bersumber dari diri kita. Bukan kita membagi apa yang ada pada kita, tapi yang kita bagi adalah begini, kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita, itu yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akibatnya apa? Kalau kita berbagi dengan hal-hal yang bersifat materi kepada orang-orang di sekitar kita, ya, saya bukan berarti melarang saudara berbagi berkat memberkati orang lain. Bukan Bapak Ibu Saudara, saya tidak melarang saudara. Kalau Roh Kudus menggerakkan untuk memberkati, silakan memberkati. Tapi itu bukan standar kita untuk melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu bukan tentang apa yang bisa kita berikan. Tetapi perbuatan baik adalah kita menyalurkan kehidupan Kristus bagi mereka yang membutuhkan. Kalau kita terbatas memberkati berdasarkan materi, yang terjadi saudara tahu yang terjadi? Kami sering ngalami, kami hamba Tuhan, kami melayani begitu banyak orang. Kami ngasih materi, besok dia datang lagi. Kasih lagi, besok dia datang lagi. Kasih lagi, besok dia datang lagi. Pertanyaannya, berapa kali dia harus datang lagi supaya saudara bisa ngasih terus? Kadang-kadang kita sebagai manusia capek, bener gak? Wah, ini dimanfaatno aku ini. Akibatnya apa?
kita berhenti melakukan perbuatan baik. Waktu saudara berhenti melakukan perbuatan baik, saudara tidak lagi melakukan perbuatan baik. Jadi parameternya bukan apa? Bukan persembahan, bukan pemberian yang kita lakukan. Tapi parameternya apa? Kehidupan Kristus. Oh, kalau saudara mau mengukur ya, apa standarnya, Pastor? Perbuatan baik. Ada satu peristiwa di Alkitab ya. Di dalam Matius 19. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Gimana supaya aku diselamatkan? Ngomong gitu sama Yesus. Aku sudah melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Dia berpikir dia sudah melakukan perbuatan yang baik. Orang muda ini. Waktu dia ketemu Yesus, Yesus bilang apa? Kalau kamu mau menjadi sempurna, tolong dibantu ya, Matius 19 ayat 21. Sorry. Matius 19 ayat yang ke-21. Yesus ngomong sama dia, jika kamu hendak sempurna, apa? Pergilah, jualah segala milikmu, apa? Berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, terus maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian apa? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Standarnya Yesus soal perbuatan baik ini loh, dalam hal memberi. Jual semua hartamu, jual semua asetmu, bagi-bagikan ke semua orang yang miskin, terus ikut Yesus. Full time, full heart melayani Yesus. Pertanyaannya, saudara bisa? Karena kalau saudara nggak bisa, itu belum masuk kategori perbuatan baik menurut standarnya Tuhan. Tapi kabar baiknya Tuhan tidak menuntut perbuatan baik kita. Katakan amin. Yang Tuhan tuntut, yang Tuhan inginkan, shine, bersinarlah. Apa yang dimaksud bersinarlah? Bagikan kehidupan Kristus. Saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana sih yang dimaksud dengan bagikan kehidupan Kristus? Dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya 1 yang ke-8, bisa tolong ditampilkan. Enggak ada di slide. Satu ketika Rasul Petrus dan Yohanes itu datang ke bait Bapa. Di sana ada orang peminta-peminta ya. Ada seorang, saya baca ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Jadi ada orang miskin, ada orang tidak mampu, ada orang yang suka minta-minta. Bertemu dengan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Terus ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dia berharap nih ada perbuatan baik dari Yohanes dan Petrus kepada dia. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Dapat apa kira-kira? Duit. Karena yang dia butuhkan duit. Dapat apa? Sedekah. Karena yang dia butuhkan sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Coba lihat apa yang Rasul Petrus lakukan. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, ku berikan kepadamu. Kira-kira apa yang mereka berikan? Ini loh yang Rasul Petrus berikan. Demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu apa? Berjalanlah. Next. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Ayat yang ke-8. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi teranglah. Kita bukan memberikan materi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi apa? Kita membagikan kuasa Tuhan. Menyalurkan kuasa Tuhan. Memanifestasikan kuasa Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Saudara, kalau saudara datang kepada kami konseling, saudara butuhnya duit, kami gak akan kasih duit. Kami akan tunjukkan Yesus sama saudara. Biar kuasa Yesus yang menolong saudara lepas dari masalah keuangan saudara.
Kalau saudara sakit, saya tidak akan ngasih tahu obatnya ini. Enggak. Kami akan menunjukkan Yesus sama saudara. Supaya saudara mengalami sendiri kuasa Yesus. Dan karena saudara mengalami kuasa Yesus, akibatnya saudara akan menjadi tergantung sama Yesus. Hidup saudara akan bersandar sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Saya mau ngasih tahu, di atas duit, kalau saudara berpikir yang saudara butuhkan duit di sepanjang tahun 2024 ini, itu keliru besar. Karena duit bisa dicuri. Ya, investasi bisa hilang. Duit bisa hilang, materi apalagi bisa hilang. Karena semua itu sementara di dunia ini. Saya bilang, saya tidak berkata bahwa kita tidak butuh duit. Kita semua butuh duit, saya butuh duit, saudara butuh duit. Tetapi ada yang lebih tinggi nilainya daripada duit, yaitu apa? Kuasa Tuhan. Katakan amin. Dan itulah yang penting kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Itu sebabnya saudara harus menjadi alat kuasa Tuhan. Kenapa? Karena terang itu sudah ada di dalam diri saudara. Berjumpa orang yang sakit, tidak perlu saudara doa panjang-panjang. Ngomong, sakit, sembuh dalam nama Yesus. Berjumpa dengan orang yang bermasalah, tidak perlu saudara konseling lama-lama. Kasih tahu, Yesus sayang padamu. Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Tuhan menerimamu. Yesus sanggup memberkatimu berlimpah-limpah. Lihat kepada Yesus. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu jadi kaya. Percaya enggak? Doain terima Yesus. Lihat, dia pasti diberkati berlimpah-limpah. Saya ngomong begini bukan kecap, saudara. Kami sudah berkali-kali melakukan. Mungkin istri sudah pernah saksi, mungkin di Kul sudah pernah saksi. Ada seorang teman punya hutang 16 miliar. Kemarin Natal dia datang ke tempat ini. Hutang 16 miliar kan dia punya usaha koperasi, dia ditipu orang, habis. 16 M. Bulan apa itu ya? Agustus kalau tidak salah. Atau Mei Agustus 2023. Stres, tertekan. Rumah tangga hancur. Berantem suami istri. Ya. Waktu kami sebelum kami berjumpa dengan mereka sedang pusing mencari duit 50 juta untuk di-store kepada dukun. Karena berpikir dukun bisa menolong mereka. Padahal mereka anak Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Sejak muda sudah melayani Tuhan loh. Kenapa? Mereka ada di dalam gelap. Mereka tidak punya terang itu, tidak melihat terang itu. Waktu ketemu kami, 16 M Pak, duit dari mana? Kami nggak punya. Tapi ada yang kami punya. Kami bisa ngomong seperti Petrus dan Yohanes. Emas dan perak nggak ada padaku. Tapi demi nama Yesus terjadi mujizat. Yang kami lakukan, kami bagikan tubuh darah Yesus. Kami berikan tubuh darah Yesus. Kamu kenal Yesus. Yesus mati buat kamu. Yesus mengasihimu tanpa syarat. Tubuh dan darahnya saja dia berikan buat kamu. Masa mujizat dia tidak ngasih? Kalau tidak salah itu bulan apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya pertengahan tahun 2023. Pertengahan tahun 2022 ya. Pertengahan tahun 2022. Sekarang sudah tinggal berapa? 2M masalah mereka. Entah cara Tuhan gimana menyelesaikan. 14M aja Tuhan selesaikan, masa tinggal 2M Tuhan tidak bisa selesaikan. Pasti selesai. Prosesnya, mereka dikejar-kejar, mereka dan lain sebagainya. Mereka awalnya stres, tertekan karena banyak teror dan lain sebagainya. Banyak intimidasi lewat hukum. Dan mereka stres dan tertekan. Tapi waktu mereka ketemu dengan tubuh dan darah Yesus, lewat perjamuan kudus, mereka konseling dengan kami beritakan firman Kristus. Kamu lihat Yesus, kamu punya kuasa. Tiap hari perkatakan, aku diberkati, aku sehat, aku dapat mujizat, aku dapat pertolongan. Beneran Bapak Ibu Saudara. Ada saja jalan keluar mereka alami. Baru mereka nyadari beberapa bulan, kok tinggal 2M. Selanjutnya pasti Tuhan tolong. 14M bisa Tuhan selesaikan, masa 2M Tuhan tidak bisa selesaikan. Kenapa? Ini bukti. Materi belum tentu menolong kita, tetapi kuasa Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Saudara bisa tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Di Bronggalan,
Bongkaran Ploses ini, saya bertemu dengan suami istri yang berantem. Suaminya itu dia driver Gojek gitu ya. Berantem, terus istrinya kemudian konseling sama saya. Istrinya cerita, wah suamiku itu pemalas, Pastor. Kami tinggal di kos-kosan, gak punya duit. Bagaimana kami mau hidup? Suamiku malas kerja gitu. Kerjanya cuma main game. Terus kalau gak dapat duit, saya dihajar, saya dipukul bulan-bulanan. Stres gak istri model kayak gitu? Stres. Terus dia datang sama kita, Pastor, kalau boleh pinjam duit, Pastor. Gak banyak, 1 juta saja. 1 juta untuk modal usaha. Saya mau berusaha. Saya mau tinggalkan suami, saya mau berusaha. Dan semoga bisa diberkati. Ngomongnya kayak gitu, saya mau percaya Tuhan dan lain sebagainya. Tapi sorry, dia ketemu saya enggak ngasih duit. Bukan karena saya enggak bisa ngasih duit 1 juta ke dia, bukan. Tetapi karena saya tahu ada yang lebih berharga, yang lebih dia butuhkan daripada duit. Dia butuh Yesus. Dia perlu melihat Yesus keselamatannya. Dia perlu melihat Yesus, kuasa Yesus itu nyata dalam perkataannya, di dalam kehidupannya. Karena kalau sekali dia mengalami mujizat, dia harus tahu masalah berikutnya, dia harus mengalami mujizat. Karena kenapa? Karena Yesus yang sama masih melakukan mujizat. Saya tidak kasih duit. Sekali lagi yang biasa kami lakukan, kami berikan dia tubuh darah. Kami sampaikan dia firman. Kamu mesti tahu, dalam dirimu ada kuasa. Dalam dirimu ada mujizat. Wes, cuekin suamimu, kamu fokus sama Yesus. Kamu baca firman, kamu berdoa, kamu berfellowship. Saya ngomong gitu. Kamu ada masalah, kontak kami. Kami sampaikan firman kepada kamu. Istri saya suka ngirimkan link-link khotbah ke dia. Supaya apa? Dengar firman Kristus. Semua tentang Yesus. Awal bulan, ada WA. Enggak. Awal bulan, dia konseling itu. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba saya ditelepon. Pastor Dev, tolong datang. Doakan tempat usaha kami yang baru. Dari gak punya modal loh Bapak Ibu Saudara. Ternyata dia bertemu dengan orang yang modalin dia. Dia dimodalin untuk jaga kafe gitu ya di daerah Duku Kupang sana. Awalnya cuma dia disuruh buka kayak rombong di depan gitu. Tapi karena masakannya enak, sama yang punya depot, yang punya kafe bilang, udah kamu kelola ini semua. Dia jadi manajernya di kafe itu. Maka dia bilang, udah tempat ini kamu yang kuasai, kamu tinggal di sini kalau perlu. Kamu enggak usah sewa kos lagi. Dalam sekejap, Tuhan berkati dia. Dan lebih kerennya lagi, karena istrinya diberkati, suaminya jadi respect. Dia gak pernah mukuli istrinya lagi, rumah tangga jadi bahagia. Pelajarannya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara disakiti pasanganmu, jadi lebih kaya dari pasanganmu. Enggak, itu gue. Maksud saya menyampaikan kepada saudara begini. Dari uang yang saudara butuhkan, ada kuasa Tuhan yang jauh lebih hebat yang bisa saudara bagikan kepada orang-orang. Pada waktu orang melihat kuasa Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, waktu orang melihat kuasa Tuhan melihat kehidupan mereka, yang mereka andalkan bukan saudara, tapi yang mereka andalkan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bangkit, jadi teranglah. Bagikan kehidupan Kristus. Yohanes pasalnya yang ke-6. Jadi teranglah yang dimaksud adalah membagikan kehidupan Kristus melalui tubuh dan darahnya. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Melalui tubuh dan darahnya. Dikatakan begini, Yohanes 6 ayat 55-57, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara, tiap minggu pertama kita menerima tubuh darah Yesus. Kalau saya dan keluarga, tiap hari kami menerima tubuh darah Yesus. Kenapa? Karena saya percaya ayat ini perkataan Yesus sendiri. Yesus ngomong, dagingku atau tubuhku itu adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada makanan yang paling utama atau minuman yang paling utama selain tubuh dan darah Yesus. Katakan amin.
Karena benar-benar makanan, benar-benar minuman. Makanan utama kita bukan nasi rawon, bukan nasi pecel, bukan steak, bukan. Bukan soto. Bukan. Tapi makanan utama yang kata Yesus buat saudara dan saya adalah begini. Tubuh dan darahku. Bahkan dikatakan begini. Barang siapa makan dagingku, ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, apa dikatakan? Ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 57. Sama seperti Bapa hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan tubuh darah Yesus, ia akan hidup oleh aku. Kita hidup oleh Yesus. Waktu apa? Kita makan tubuh darah Yesus. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan. Kita jangan melakukannya sebagai sebuah seremoni. Oh ya, aku beribadah, aku menerima tubuh darah Yesus. Saudara, lebih daripada itu. Saudara menerima makanan yang terbaik yang pernah saudara makan. Yang benar-benar makanan, benar-benar minuman. Dan dikatakan begini, waktu kita makan tubuh darah Yesus, di Yohanes pasal yang keempat kalau nggak salah, dia tinggal dalam aku di dalam dia. Yohanes 4 ngomong begini, barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, mintalah apa saja, kamu pasti menerimanya. Dimulai dari apa? Tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kehidupan Kristus. Amin Bapak Ibu. Saudara bersuka cita? Kok tegang? Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Halo. Saya berdoa di awal tahun kita memulai dengan menerima tubuh darah Yesus. Kita percaya kebutuhan kita terutama bukan tentang materi. Sekali lagi, bukan tentang duit. Bukan kita tidak butuh duit, kita butuh duit. Tapi yang kita butuhkan itu kuasa Tuhan. Karena kalau kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita nggak harus pegang duit Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa memerintahkan berkat timur, barat, utara, selatan datang di dalam kehidupan kita. Menyelesaikan segala tagihan-tagihan dalam hidup kita. Yang punya tagihan katakan amin. Haleluya. Menjadi terang dalam membagikan kehidupan Kristus. Sehingga saudara tidak panik. Ya apa Tuhan, aku harus memberkati, aku lagi tidak punya duit. Ya apa Tuhan, aku mau harus nemani orang itu, aku lagi tidak punya waktu. Saudara nggak panik. Kebanyakan kita mencari terang, ya, berusaha mencari terang dengan apa yang kita pengen memberkati, tapi kita nggak punya. Akibatnya kita memberkati apa? Dengan terpaksa, nggak tulus. Kita pengen nolong orang, sharing sama orang, kita nggak punya waktu. Kita punya kesibukan yang lain yang harus kita kerja. Akibatnya apa? Kita nggak segenap hati, bukan yang terbaik kita lakukan kepada orang lain. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Tapi apa yang kita punya? Kita punya kehidupan Kristus. Kita punya kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Doakan mereka, berkati mereka dengan firman Kristus. Dan lihatlah sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Ujung-ujungnya Yesus yang dipermuliakan. Katakan amin. Dalam diriku ada kehidupan Kristus. 1, 2, 3. Dalam diriku ada kehidupan Kristus. Baik, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Apa kata Bible tentang terang? Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang binasa. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah sama zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Katakan cahaya Injil. 1, 2, 3. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah, gambaran Bapa. Ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Terang yang kedua yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, yang pertama tadi adalah berbicara tentang kehidupan Kristus yang kita bagikan. Yang kedua adalah berbicara tentang apa? Cahaya Injil. Katakan cahaya Injil. 1, 2, 3. Cahaya Injil. Apa yang dimaksud dengan Injil? Injil dikatakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan.
Injil adalah berita tentang Yesus Kristus. Waktu kita memberitakan tentang Yesus Kristus, memberitakan Injil yang fokusnya adalah Yesus. Sekali lagi, saat kita memberitakan Injil yang fokusnya adalah Yesus, maka yang sedang kita lakukan adalah begini. Kita membagikan terang itu. Karena karena terang itu bukan berasal dari dalam diri kita. Injil itu berasal dari, terang itu berasal dari Injil yang kita terima, yaitu tentang Yesus Kristus. Slide berikutnya, tolong. Nah, ini ayat yang ke-6. Sebab Bapa telah berfirman, dari dalam gelap terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya itu bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Bapa yang nampak pada wajah Kristus. Jadi cahaya Injil itu adalah wajah Kristus. Katakan wajah Kristus, 1, 2, 3. Jadi waktu saudara membicarakan Yesus, sekali lagi, waktu kita membicarakan Yesus, kita sedang menjadi terang. Alkitab ngomong, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, dalam nama Yesus, dikatakan apa? Di situ Yesus hadir. Benar enggak? 2-3 orang, enggak perlu rame-rame. Enggak perlu penyembahan, enggak perlu alat musik yang heboh-heboh. Kumpul ngomong-ngomong tentang Yesus, di situ Yesus hadir. Dan Alkitab mencatat, di mana Yesus hadir selalu ada mujizat. Di mana Yesus hadir selalu ada pertolongan. Di mana Yesus hadir selalu ada keajaiban. Kadang-kadang kita cuma sharing-sharing dengan orang. Tiba-tiba banyak mujizat yang terjadi. Kenapa? Karena Yesus hadir. Amin. Halo. Karena kenapa? Cahaya Injil itu adalah wajah Kristus. Kalau saudara kita mau berkata bahwa, di tempat ini kita butuh hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan menjamah, hadirat Tuhan akan memulihkan, hadirat Tuhan akan menolong. Saudara tahu apa yang dimaksud hal yang paling sederhana dari hadirat Tuhan? Hal yang paling sederhana hadirat Tuhan itu bukan ketika kita merasa lawatan Tuhan, bukan. Hal yang paling sederhana dari hadirat Tuhan apa? Injil diberitakan, Yesus saudara dengarkan. Waktu saudara mendengar tentang Yesus yang mengasihi tanpa syarat, mengampuni dosa saudara, saudara tahu saudara dimerdekakan. Saat itu hadirat Tuhan menjamah melawat saudara. Makanya Mazmur ngomong begini, disampaikan firman, disembuhkanlah mereka. Jadi Tuhan menyembuhkan bukan dengan doa, tapi dengan firman, dengan perkataan. Katakan amin. Tuhan menolong bukan dengan penyembahan, tapi dengan firman, dengan perkataan. Karena lewat firman kita bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Katakan amin. Apa sih yang dimaksud dengan Injil itu? Kita lihat ayat berikutnya. Ini agak kecil ya, semoga bisa kebaca. Injil itu kekuatan dan hikmat Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 17-18. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Ini kepada Rasul Paulus ya. Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. 1, 2, 3. Memberitakan Injil. Itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib. Nah, jadi Injil itu ada yang pertama adalah pemberitaan tentang salib. Memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu atau pemberitaan tentang salib itu dikatakan apa? Kekuatan Allah. Injil yang pertama berbicara tentang apa? Pemberitaan tentang salib. Katakan salib Kristus. 1, 2, 3. Salib Kristus. Ayat yang ke-22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Ada perbedaan besar ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Ini gambaran tentang apa? Orang-orang Yahudi itu menghendaki tanda. Tanda itu apa? Orang gemetar-gemetar. Tanda itu apa? Orang tiba-tiba sembuh, didoakan kelepasan dan lain sebagainya. Itu tanda. Tapi ingat, itu cuma tanda.
Orang Yunani mencari hikmat. Oh, apa yang dimaksud dengan mencari hikmat? Itu kata-kata motivasi, filosofi, kata-kata yang keren gitu. Quotes-quotes yang bagus. Kemudian dipotong jadi meme TikTok dan lain sebagainya. Itu dicari orang Yunani. Tetapi kita yang memberitakan Yesus Kristus, ayat yang ke-23. Tapi kita bukan memberitakan tentang tanda-tanda, bukan tentang berkat-berkat. Tapi yang kita beritakan apa? Kristus yang disalibkan. Itulah Injil. Kenapa banyak gereja sudah tidak mengalami kuasa Tuhan lagi? Karena saya melihat bahwa banyak gereja yang diberitakan bukan Yesus lagi. Yang diberitakan tanda-tanda. Evangelis kesembuhan terbesar di dunia baru saja mengakui bahwa semua yang dia lakukan, tanda-tanda mujizat di KKR hebat yang dia lakukan, ternyata itu cuma kebohongan belaka. Settingan belaka. Nanti saya bisa tunjukkan, tapi jangan di sini deh. Karena ini di online. Ada videonya Bapak Ibu Saudara. Dia membuat sebuah pengakuan. Kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu. Dia pernah datang di Indonesia. Wah, semua kagum dengan mujizat. Tapi dia ternyata bilang, wah, ternyata semua kebodohan yang pernah aku lakukan. Dia men-setting beberapa orang. Memang tidak semuanya orang dia setting. Tapi ada beberapa orang dia setting sebagai stimulan. Dia ngomong gitu. Supaya merangsang orang untuk percaya bahwa kesembuhan itu ada. Tapi dia setting, Pak. Kenapa? Karena banyak orang yang dikehendaki tanda. Bukan salib Kristus. Oh, ada juga yang suka khotbah dengan bahasa-bahasa yang keren. Bahasa-bahasa yang yang enak gitu loh di dalam untuk didengar oleh telinga. Kayak bahasa-bahasanya di awan-awan gitu. Tinggi gitu. Tapi itu bukan Injil. Tapi apa yang dimaksud Injil? Injil adalah memberitakan Kristus yang disalibkan. Ayat yang ke-24. Tapi bukan mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Injil itu selalu berbicara tentang Kristus. Slide berikutnya tolong. Ini. Apa yang kita beritakan tentang salib Kristus? Yaitu satu, pengampunan dosa. Katakan pengampunan dosa 1, 2, 3. Pengampunan dosa. Yang perlu kita beritakan dari mimbar ini adalah begini. Hei saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dosamu sudah diampuni oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau saudara tahu dosamu sudah diampuni. Bukan cuma dosa masa lalu. Dosa masa sekarang bahkan masa depan pun. Sebelum saudara berdosa, Tuhan sudah mengampuni. Itu sebabnya 2000 tahun lalu Yesus sudah mati buat saudara. Dan Yesus tidak perlu mati lagi buat saudara. Untuk mengampuni dosa masa akan datang saudara. Kenapa? Untuk memastikan, memberikan kabar baik kepada saudara, apapun dosa pelanggaranmu, oleh anugerah Tuhan Yesus, Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai. Dengan kata lain dia berkata, dosamu sudah diampuni. Waktu saudara percaya dosamu sudah diampuni, maka tidak ada lagi pemisah antara engkau dengan Bapamu. Maka apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi kerinduanmu, pasti Tuhan genapi. Karena apa? Karena dosamu sudah diampuni. Apa yang kita minta sama Tuhan, pasti kita terima. Karena apa? Karena dosamu kita diampuni. Pak Gembala, Pak Petrus suka menyampaikan, yang memisahkan kita dari Tuhan kan dosa kita, pelanggaran kita. Kalau dosa pelanggaran kita sudah diampuni, berarti sudah tidak ada lagi keterpisahan dengan Tuhan. Katakan amin. Karena kita sudah tidak terpisah lagi dengan Tuhan, maka kita pasti menerima yang menjadi doa, menjadi seruan kita. Saudara mimpi apa untuk tahun 2024? Saudara punya resolusi apa 2024? Ingat baik, dosamu sudah diampuni. Kita pasti menerima yang terbaik dari Bapa di surga. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. September 2023 kemarin, saya diundang teman, saya dan istri diundang teman ulang tahun. Adakan dia merayakan ulang tahun di Pare, Kediri. Pada di acara perayaan ulang tahun itu, tiba-tiba ada seorang ibu. Habis acara, seorang ibu nangis-nangis. Nangis-nangis ngomong gini, tolong doakan. Dia ngomong ke istri saya, tolong doakan, saya kena kanker serviks. Terus, wah bingung.
Dan dia juga berkata dia tidak punya duit untuk biaya. Terus saya, kenapa kok bisa seperti itu? Ibu itu berkata begini, iya pastor, waktu itu sebenarnya saya sudah ikut Tuhan. Tetapi kemudian dia menikah dengan seseorang yang tidak percaya Yesus, ya, dari agama sebelah, menikah dengan orang yang tidak percaya Yesus, dan akibatnya dia keluar dari situ dan tidak beribadah lagi. Tidak berfellowship lagi dengan komunitas teman-teman gereja yang ada di sana. Waktu dia keluar, tidak berkomunikasi lagi dengan teman-teman yang di sana, wah dia ngalami begitu banyak masalah. Pekerjaannya kacau, dia dapat KDRT dari suaminya, gitu ya. Dan ujung-ujungnya dia ngalami cancer cervix. Pada waktu dia tahu dia ngalami cancer cervix, datanglah dia di persekutuan, di ulang tahun teman kami itu. Berjumpalah dengan kami. Seperti biasa, waktu ketemu kami, ya kami tidak langsung kami mendengar cerita dia dulu, terus kami tidak langsung mendoakan. Kami sampaikan firman. Kami sampaikan firman Kristus. Apa firman Kristus yang kami sampaikan? Dosamu sudah diampuni. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena usahamu, bukan karena kebenaranmu. Tapi karena Yesus sudah disalib. Yesus sudah mati buat kamu. Oh, amin, amin, amin. Didoakan sama istri saya. Menjelang 2 minggu kalau salah, 2 minggu apa 3 minggu kemudian. Tiba-tiba yang ulang tahun yang undang saya itu, telepon. Pastor Dave, kapan ya ada baptisan gitu ya? Kapan ada baptisan? Ini ada seseorang yang mau dibaptis. Saya tanya siapa? Itu loh, suami dari yang Ibu Novi, istri saya Novi, yang Ibu Novi doakan kemarin. Itu kan dia belum percaya, tapi dia mau dibaptis. Loh, kenapa mau dibaptis? Karena dia melihat istrinya sembuh dari cancer cervix karena mujizat Tuhan. Waktu dia melihat mujizat Tuhan, dia yang tidak percaya, akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maksud saya ngomong ini apa Bapak Ibu Saudara? Waktu saudara beritakan tentang Yesus dan pengampunan dosanya, sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi, katakan amin. Oh Pak, saya sudah percaya Pak. Berita tentang Yesus itu saya sudah percaya. Yang saya butuhkan itu bukan tentang pengampunan dosa lagi, Pastor. Yang saya butuhkan bagaimana supaya hidup saya diubahkan. Yang saya butuhkan bagaimana supaya hidup saya diberkati. Yang saya dibutuhkan bagaimana supaya saya mendapat mujizat. Saudara jangan salah. Injil itu memberkati kita, katakan amin. Roma berapa ini? Roma 8 ayat 32. Roma 8:32 dikatakan begini, Ia, katakan Tuhan, 1, 2, 3, Tuhan, katakan Bapa, 1, 2, 3, Bapa. Dia Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan, katakan segala sesuatu. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi Injil bukan cuma tentang pengampunan dosa, tetapi tentang kehidupan yang diberkati, katakan amin. Kehidupan yang dipulihkan. Kenapa? Karena Yesus sudah diberi buat saudara. Masakan yang kita butuhkan, yang kita perlukan di bawah matahari Tuhan gak berikan. Tuhan pasti berikan. Berlimpah-limpah dalam hidup kita. Katakan amin. Waktu kita ketemu Yesus, kita dengarkan Yesus, kita miliki kuasa Yesus, kita miliki berkat Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Itu loh Injil. Segala sesuatu tentang Yesus. Roma 1 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan. Jadi bagaimana menjadi terang? Beritakanlah Injil Kristus. Yaitu kekuatan Tuhan untuk pengampunan dosa dan hidup yang diberkati. Yang terakhir, jadilah terang. Slide terakhir tolong. Jadilah terang, karena terang Tuhan sudah ada padamu. Bukan tentang materi yang bisa kita bagikan. Ya, bukan tentang materi. Kalau saudara bisa bagi materi, puji Tuhan.
Saudara bisa mendengarkan orang lain, puji Tuhan. Saudara punya waktu untuk berbagi dengan orang, puji Tuhan, lakukan dengan setia. Tetapi inti dari itu semua bukan tentang materi yang bisa kita bagikan, tapi tentang kehidupan Kristus yang kita bagikan. Lewat apa? Persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Lewat apa? Beritakan pengampunan dosa. Beritakan di dalam Yesus ada pengharapan. Pertemukan mereka dengan Yesus. Waktu mereka pas ketemu dengan Yesus, mereka pasti diubahkan, diberkati. Luar biasa, katakan amin. Ada banyak kesaksian Tuhan bekerja luar biasa melalui pelayanan kami. Mungkin saudara berkata, tapi saya nggak bisa, pastor. Saya nggak bisa memberitakan Injil, mengkhotbahkan dan sebagainya. Saya juga nggak bisa membagikan tubuh darah Yesus. Saudara, kalau saudara nggak bisa, ajak mereka ke tempat ini. Di tempat ini diberitakan tentang Yesus. Membuat kita melihat kepada anugerahnya, kebaikannya, pengampunan dosa, karyanya yang sudah selesai dalam hidup. Ajak mereka ke tempat ini. Atau pertemukan dengan hamba-hamba Tuhan, pertemukan dengan kami. Kami layani mereka. Kami doakan mereka, kami sampaikan firman kepada mereka. Dan lihatlah kehidupan mereka akan diubahkan, diberkati. Karena kami, karena pelayanan di tempat ini? Bukan. Tapi karena Yesus Kristus. Karena terang Tuhan terbit atas kita semua. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan mari kita berdoa.